Ya, selamat malam teman-teman dari grup komunitas pola hidup sehat ya, belajar olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa. Saya ulangi sedikit cerita saya ya, bahwa saya hari ini padat sekali. Maka tadi pagi olah nafas bersama kita nggak ada tanya jawab ya. Selesai olah nafas langsung saya matikan karena saya jam 6 seperempat tadi sudah berangkat ke Bogor. Jadi begitu dimatikan tadi, mandi 5 menit, langsung berangkat ke Bogor, sampai di Bogor malah baru sempat sarapan. Tapi pas waktunya, kan jam 7.15 ya. Sarapan sebentar, langsung di setengah 8 sudah ada pasien, lalu jam 1 balik Jakarta, lalu bekal kedua ya, ini baru 10 menit yang lalu saya masuk rumah. Jadi nyalain Zoom, saya tinggal makan, jadi makan yang tidak ideal. Karena idealnya makan itu kunyah pelan-pelan, sampai ludahnya keluar, sampai menjadi sinyal untuk ke pencernaan yaitu lambung, lalu organ-organ yang menopang seperti cairan empedu yang dikeluarkan oleh liver itu akan menyambut makanan dengan baik kalau kita kunyahnya pelan-pelan. Nah, beberapa kali saya nggak bisa ideal karena memang buru-buru ya, sambil nyalain Zoom tinggal makan, balik lagi, bahkan belum sempat minum setelah makan. Nah, tapi saya mau tunjukkan ya, ini minuman yang saya biasa minum siang hari, tapi sekarang ini malam hari. Malam biasanya saat makan saya minum kefir. 1 jam sebelum makan saya minum. 1 jam sesudah makan saya minum apa? Minum air ya, air yang saya masukkan ke botol dulu ya, sehingga menjadi nano cluster ya. Ini 1 jam sebelum makan satu botol ini saya habiskan. Nanti 1 jam lagi, berarti jam 9 selesai Zoom, saya akan minum lagi satu botol. Tapi saat makan saya minum sangat sedikit ya. Jadi yaitu justru yang pH-nya rendah, pH-nya 4, 5 ya, yaitu jus pro atau kefir yang fermentasi 1 minggu sehingga pH-nya sekitar 4 atau 5. Karena saat makan, lambung akan membuat makanan pH-nya di bawah 3 supaya bakteri mati. Maka jangan minum air alkali saat makan. Kalau mau minum air alkali 1 jam sesudah makan, sebelum makan, 1 jam sesudah makan. Saat makan justru minum yang pH-nya rendah. Mau persan jeruk lemon sebelumnya boleh, sesudah makan boleh. Ini jus pro saya fermentasi 1 minggu, pH-nya 4 sampai 5, saya minum sehingga lambung tidak perlu mengeluarkan banyak-banyak cairan lambung untuk membuat pH-nya di bawah 3. Kalau pH tidak di bawah 3, bakteri tidak mati. Maka pas saat makan, minum sesedikit mungkin. Kalau toh minum, justru airnya yang asam, yaitu jus pro atau kefir. Ya, oke, ini saya tunjukkan dulu ya. Ini warnanya merah ini dari mana nih? Dari warnanya buah naga. Jadi saya memfermentasi, ya jus pro itu makanan yang difermentasi, buah yang difermentasi. Itu saya biasanya masukkan tuh apel, pear itu di awal, nanas. Hari keempat, hari kelima, saya tambah misalnya pepaya, buah naga. Nah, ini buah naga. Itu hari keempat, kelima. Tambah lagi 3 hari. Jadi saya fermentasi 7 hari. Maka ya dari Zoom nggak bisa lihat, kayak bisa gitu gitu rasanya ya. Tapi saya minum dulu. Kalau sama saya jangan tanya rasanya. Saya makan minum nggak pakai rasa. Saya makan minum pakai otak. Jadi di otak saya ini probiotik. Di otak saya yang saya minum tadi ada antioksidan. Di otak saya yang saya minum tadi adalah ada enzim. Karena jus pro selain probiotik, dia mengandung enzim, mengandung asam organik, dia mengandung antioksidan. Kalau klasik enzim, ya enzim antioksidan. Dia nggak ada probiotiknya. Yogurt, kefir, ya dia probiotik plus protein malah ya. Jadi saya makan, saya sering katakan pada teman-teman saya kalau makan tuh pakai otak gitu ya, karena tubuh saya juga nggak tahu itu apa, dia taunya itu karbohidrat, lemak, vitamin C gitu. Kalau saya makan apukat, saya lagi makan lemak baik gitu. Jadi kalau saya makan bersama-sama di restoran ikan tim, saya ambil dulu jahenya malah bumbunya itu ya. Pak, ambil ikannya dong, Pak. Sebentar, saya mau makan antioksidan dulu. Yang saya ambil apa? Ya jahenya gitu. Karena itu antioksidan kan. Ya antioksidan yang murah yang kalau saya makan itu tuh yang makan bersama semeja tuh nggak ngambil itu, jadi saya nggak ada saingannya, dan kalau saya ngambil banyak-banyak nggak ada yang terganggu. Wih, saya nggak kebagian jahenya nih. Masalah saya nggak kebagian ikannya, udah biarin aja lah gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan bicara mengenai kanker ya.
Jadi saya kan saking sibuknya lupa nggak bikin PowerPoint. Tapi kanker itu apa sih? Ya kanker itu sel yang membelah error. Sel itu membelah terus. Kalau enggak kita tua, ya mati tua, cepat mati, penuaan dini. Karena dalam tubuh kita tuh setiap hari ada sel yang rusak dan setiap hari ada sel yang baru yang membelah diri menggantikan yang rusak. Nah, ketika selnya membelah error, maka harusnya dia bunuh diri, apoptosis. Tapi sel kanker itu bukannya bunuh diri, error ini memberah. Jadi dari satu error jadi dua, dua jadi empat. Membelahnya cepat sekali. Itu yang disebut dengan kanker ganas. Nah, sekarang kenapa error? Tentu banyak sebab. Misalnya kondisinya ada radang. Ya, nah maka bicara radang, saya ulangi lagi kemarin seminar mengenai radang, tapi singkat saja. Kalau radang di payudara ya kanker payudara, karena kita bicaranya kanker ya, kanker radangnya di prostat, kanker prostat, radangnya di ginjal, di paru-paru, kanker paru-paru, radang. Tapi kenapa radang? Karena ada radikal bebas. Kenapa ada radikal bebas? Karena polusi. Polusi dari mana? Makanan. Karena makanannya mengandung pewarna, pengawet, perasa yang disebut karsinogen. Ya, waktu saya kuliah di gizi, di teknologi pangan dan gizi ya kita mengenal karsinogen, bumbu-bumbu yang tidak herbal, yaitu ya karsinogen. Sering orang bilang kan aman Pak di ambang batas ya, ambang batas tiap hari ya akhirnya dia menumpuk jadi di luar ambang batas. Polusi dari makanan, warna, perasa, pengawet, polusi dari udara, mengandung logam berat, timbul merkuria dari udara, asap sampah, adanya radikal bebas dipicu oleh luka dan virus. Akhirnya jadi radikal bebas juga, radikal bebas inflamasi. Inflamasi membuat sel membelah tidak dalam kondisi ideal, maka dia error jadi kanker. Tapi yang menarik juga adalah radikal bebas itu dipicu luar biasa naiknya secara hebat kalau stres. Jadi misalnya loh ya, pasangannya selingkuh, anaknya hamil di luar nikah, ya, lalu stres luar biasa. Jangankan stres luar biasa, macet aja stres, radikal bebas naik, pembuluh darah langsung jadi tidak lentur karena nitrik oxide turun, stres kortisol naik, ya, insulin dan hormon yang lain terganggu, metabolismenya, kegunaannya. Jadi stres itu, apalagi stres yang hebat. Stres yang hebat itu masalah yang hebat, ya pencobaan yang luar biasa yang tidak tertangani. Maka ketika orang ada masalah yang hebat, stres yang tak terkendali, maka terjadi radikal bebas. Nah, dari radikal bebas ke kanker itu jauh, butuh waktu. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, cukup lama. Tergantung seberapa cepat orang bisa mengendalikan stresnya, karena stres jalurnya itu memicu radikal bebas. Nah, radikal bebas yang tidak tertangani itulah yang akhirnya membuat sel membelah error. Tentu membelah error bukan karena itu saja, ada sebab yang lain. Nah, tapi kita balik lagi ke radang dulu. Radang dipicu radikal bebas obatnya cuma satu, antioksidan. Karena ketika antioksidan berjumpa dengan radikal bebas, yaitu oksigen yang kehilangan kaki elektron, dia menjadi punya kaki elektron lagi dari radikal bebas, berubah jadi oksigen, dari racun berubah jadi makanan. Makanya antioksidan itu penting banget. Nah, antioksidan itu dibagi dua kelompok. Yang pertama yang diproduksi oleh tubuh sendiri, yaitu superoksida dismutase, katalase, glutathione. Tapi produksi ini berhenti, terganggu kalau stres lagi. Gara-gara stres, nggak produksi atau usia. Makanya butuh antioksidan dari luar tubuh. Apa itu antioksidan dari luar tubuh? Ya, kalau dibuat daftarnya banyak banget. Semua vitamin itu antioksidan, omega 3 itu antioksidan, polifenol yang ada di pekatul itu antioksidan, karotin, beta karotin yang di wortel, lalu jenis-jenis flavonoid yang di ganggang hijau, ganggang biru, spirulina, chlorella, di bunga telang, itu semuanya bicara antioksidan. Antioksidan juga ada di buah-buahan, di ganggangan, di biji-bijian, chiaseed, flaxseed. Antioksidan juga berlimpah-limpah ada di rimpang, jahe, kunyit, ya. Makanya kunyit ini sekarang dipakai di suplemen di seluruh dunia. Mereka impor kunyit dari Asia dan akhirnya masuk kembali ke Indonesia dalam keadaan sudah terekstrak secara biomolekuler atau jadi namanya makanan tingkat sel. Dia masuk ke sel gitu ya. Harganya berlipat kali ganda dibanding dengan jamu kunyit gitu ya. Tapi ya jamu itu antioksidan, empon-empon, rempah-rempah, lada hitam, makanya ada yang bikin resep ya kunyit dicampur lada hitam. Itu semuanya adalah antioksidan. Ya, di Jepang meniru
superoxide dismutase dengan menjadi Niwana SOD. Nah, artinya Niwana superoxide dismutase. Di Jepang ditiru lagi glutathione yang harusnya diproduksi oleh tubuh dengan suplemen yang mengandung glutathione. Tapi sebenarnya superoxide dismutase, katalase, glutathione akan naik kalau kita damai sejahtera, sukacita, penuh cinta kasih. Makanya teman-teman meditasi menyebut itu sebagai level kesembuhan tertinggi, yaitu orang yang hidupnya penuh dengan cinta kasih, dengan tahu sejati, dengan kesadaran murni. Profesor Dr. John Kabat-Zinn menganggap itu sebagai sebuah puncak energi kesembuhan tertinggi, tingkat enlightenment, kesadaran murni, demikian juga dengan Profesor Dr. David Hawkins, ya, karena pada level itulah antioksidan yang hebat produksi manusia itu diproduksi. Nah, antioksidan ini sering tidak bisa diangkut, di mana pengangkutannya membutuhkan sel darah. Nah, ketika orang kanker, kebanyakan sel darahnya berkurang. Karena itu menangani kanker, yang pertama kan picuannya membelah sel itu membelah error karena radikal bebas. Maka ya menangani kanker nggak pernah lepas dari antioksidan. Yang kedua, kenapa sel itu membelah error? Ya, nah kalau sekarang banyak ya orang jual suplemen namanya signaling, kalsium signaling, bahwa ion kalsium itu berperan penting dalam seperti gelombang wifi-nya dalam tingkat sel mitokondria mulai membelah, sel mulai membelah itu membelahnya error karena koneksinya error. Dan koneksi itu energinya, gelombangnya itu ion kalsium. Maka sekarang muncul juga ya suplemen ion kalsium, ya satu botol kecil 1 bulan habis 9 juta. Tapi yang saya pelajari, ion kalsium itu muncul, tubuh kita penuh dengan kalsium, tapi bukan berupa ion kalsium. Ya, ion kalsium itu akan kalsium menjadi ion kalsium kalau kita berolahraga. Makanya banyak orang kanker karena dulunya kurang olahraga. Maka begitu kena kanker, mau capek, mau lelah, harus olahraga, paling enggak 30 menit. Karena olahraga itu membuat kalsium dalam tubuh, CaCO3, menjadi Ca++, itulah ion kalsium, CO2 dan O2. Jadi ion kalsium juga penting. Dan ion kalsium ini akan bekerja sama dengan D3. Dan D3 itu sebenarnya tubuh kita produksi kalau kita kena matahari. Tapi sekali lagi, orang malas kena matahari, akhirnya suplemen D3. Saya nggak minum D3, udah berapa bulan. Ya, dites, ya D3 saya cukup. Ya, kena matahari. Kalau saya mau ke warung, kemana, saya jalan kaki, nunggu jam 9. Ya, nunggu panas dulu. Baru saya pergi ke Indomaret, kemana tiap hari, pokoknya ada yang diurusin, mau ke ATM, nggak naik mobil, sengaja jalan kaki. Ada Alfamart dekat rumah saya, ada Indomaret. Saya pilih yang jauh. Kenapa? Biar paling nggak bolak-balik bisa dapat 20-25 menit. Ya, kena matahari. Bergerak, olahraga. Ada ion kalsium. Balik lagi ke sel membelah error yang menjadi kanker. Ya, itu kan terpicu oleh radikal bebas. Nah, radikal bebas itu dipicu juga salah satunya disebut stres. Makanya kalau contoh kesaksian hidup itu ya saya sebut namanya nggak apa-apa, toh dia pernah ada, masuk ke YouTube aja ketik kanker Jarot, nanti muncul Gavrila 3 sesi, Gavrila yang hidupnya sehat, nge-gym rutin, jam 10 udah tidur, makan sehat, salad, nggak makan gorengan, nggak makan jeroan, nggak pernah begadang, kena kanker. Kenapa? Stres. Dia perfeksionis, maunya juara satu, emang dia juara satu, dia dapat beasiswa. Jadi kalau orang pinter itu dapat nilai 8 stres, kenapa nggak 10? Nah kalau kita ini dapat 7 aja bersyukur. Dapat 7 aja, alhamdulillah lulus, haleluya, puji Tuhan lulus. Senengnya dah lulus gitu ya. Orang pinter dapat 8 dia stres gitu ya. Jadi ya hati-hati dengan stres ya. Oke. Nah, harusnya kanker itu kalau sel kanker terbentuk itu namanya apoptosis. Apoptosis itu sel kanker bunuh diri. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat sel kanker itu bunuh diri? Jadi saya ngobrol aja ya, karena kalau filenya banyak banget ya, di Google juga ada banyak. Habis itu kita banyakin tanya jawab. Ya, profesor Jepang kan meneliti gitu ya mengenai puasa itu ya, bahwa kalau orang itu puasa sampai dia kelaparan, maka namanya autopagi. Autopagi itu sel memakan dirinya sendiri. Ini bukan memakan diri sendiri sih, memakan sel yang rusak. Itulah apoptosis. Jadi sel-sel memakan sel-sel yang rusak. Apa tuh sel yang rusak? Ya diantaranya sel kanker. Itulah kenapa kalau dicari data, coba masuk aja Google, ketik
lowest countries in cancer gitu ya. Jadi negara yang kankernya rendah bukan Swiss, bukan Jerman, bukan Jepang, Arab, Israel. Kenapa? Mereka kan rajin puasa. Ada kalau di Israel ada puasa Esther yang 3 hari nggak makan cuma minum. Ya di Jawa zaman dulu juga ada ya puasa Senin Kemis. Ya teman-teman kita yang Muslim mengikuti budaya di Arab sana puasa 1 bulan. Ya di Kristen pun ada puasa Daniel 1 bulan nggak makan daging, makannya hanya sayur aja terus. Jadi puasa itu membuat kita kelaparan. Dan saat kelaparan itu, maka sel memakan dirinya sendiri. Nah, yang menarik sebenarnya juga, sel kanker itu akan mati kalau imunnya kuat. Dan imun yang kuat ini misalnya, ya saya sebentar saya tunjukkan di, kalau kita sambil bicara saya carikan filenya juga ya. Jadi di Eropa terutama kalau sekarang bergerak ke tempat-tempat yang lain gitu ya, banyak digunakan terapi Wim Hof. Nah, Wim Hof itu sebenarnya mengajarkan banyak metode. Misalnya adalah ice bathing ya, ketik ice bathing for cancer ya, atau ya ice bathing aja nggak apa-apa ya, Wim Hof ya. Jadi kenapa sih ketika orang itu kanker kok di Eropa, di Amerika itu justru diajak berendam air es. Ya, penjelasannya gampang banget, singkatnya aja ya. Tapi ini tak tunjukkan gambar-gambarnya bagaimana orang berendam air es ya. Mungkin saya ketik aja ice bathing for cancer ya. Oke, biar nggak yang muncul hanya Wim Hof saja ya. Jadi ketika orang kena kanker, maka yang dibutuhkan itu antioksidan. Antioksidan itu sekali lagi melawan inflamasi tadi ya. Dan antioksidan itu sumbernya macam-macam. Nah, ini banyak sekali penjelasan-penjelasan ilmiah mengenai uh, ice bathing ya, tapi saya berikan singkatnya begini. Tadi kanker itu kan akibat inflamasi atau salah satunya ya penyebabnya sel error itu karena inflamasi atau radang. Nah, radang itu kan lawannya tadi adalah antioksidan. Nah, maka sekarang saya tunjukkan lagi mengenai antioksidan yang tadi di sini belum saya tulis ya. Pada baiknya ntar saya tambahkan ya. Antioksidan yang diproduksi dalam tubuh manusia. Jadi radang diakibatkan radikal bebas picuannya banyak, maka obatnya adalah antioksidan. Nah, antioksidan itu yang selama ini banyak diajarkan diproduksi oleh tubuh itu adalah antioksidan yang bernama superoxide dismutase, katalase, dan glutathione. Sebenarnya ada satu lagi, ya saya tulis di sini, yaitu uh, interleukin 10. Oke. Jadi kalau di Google ya pasti akan ketemu ya, interleukin 10. Ini saya tak tulis baru di bawah. Ini adalah antioksidan untuk, jadi sebenarnya protein kompleks ya, antioksidan kan memang bisa macam-macam ya. Ini interleukin 10 ini kalau di googling dia akan muncul sebagai anti-inflamasi produksi manusia. Nah, gimana caranya tubuh kita ini produksi interleukin 10? Kalau kena dingin, paparan dingin. Makanya kalau ada orang bengkak kakinya karena luka, tadi kan sudah dimunculkan ya. Saya ulangi lagi deh slide-nya ya. Radang itu bisa terjadi karena luka, misalnya ya, radang kayak ini sumbernya. Bisa karena luka, makanya orang tinju, olahragawan, begitu dia luka, maka muncul radikal bebas. Lalu gimana cara menghentikan radangnya? Ya dikompres. Ya, karena waktu dikompres dengan es, ya, itu muncul yang namanya interleukin 10. Jadi Wim Hof itu dibawa ke rumah sakit ya. Nanti kalau mau tak tunjukkan ya. Jadi Wim Hof itu menarik karena dia kan bisa naik gunung Mount Everest 3,5 jam naik, 3,5 jam turun ya. Pakai kolor aja ngeligo dan tidak kedinginan. Nah, apa yang terjadi? Lalu Wim Hof dibawa ke rumah sakit. Juga murid-muridnya dibawa ke rumah sakit ya. Ada studinya. Maka kalau di YouTube ketik Wim Hof studi. Wim Hof ini dibawa ke rumah sakit dikasih jaket ya. Dikasih jaket. Oke, ini saya tunjukkan ya. Walaupun bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Bayangkan betapa besar pahala Iya, yang akan bukannya didapatkan maka yang kanker boleh menggunakan dari satu ice. Al-Quran yang kita wakafkan.
If you take the bits of a dead bacteria and introduce them into someone's body, in all likelihood the person's immune system is going to flare as if it's under attack. As harmless as dead bacteria might sound, the body will still react as if it's being invaded. These dead bits are also known as endotoxin and are a major red flag for the immune system. When your immune system does find endotoxin in the body, it will trigger the release of different proteins and physiological changes. It will make a person feel sick. Symptoms such as fever, nausea, headache, shivering are caused by your immune system gearing up to fight off infections. This is known as the innate immune response. It's fantastic. You can take any person, inject them with endotoxin, and watch them feel terrible for a short while. And that's what scientists at Radboud University did, with over 100 people, mapping out a predictable innate immune response. Now, it wasn't believed that one could voluntarily influence the innate immune response, but that's exactly what happened when scientists at Radboud injected Wim Hof with endotoxin. Using the breathing method he developed, he was able to dampen the immune response to the endotoxin's presence by flooding himself with adrenaline and stimulating the release of a key messaging protein, interleukin-10. This was achieved through voluntarily influencing the autonomic nervous system, the same system that beats your heart, remembers to breathe for you, and prepares you to fight or fly in the face of danger. A system that, for all intents and purposes, should not be controllable, because if we did have control over this system, we might forget to breathe or beat our hearts because we were thinking about cake. Yet, this is exactly what happened in the case of Wim Hof, voluntarily flooding his body with adrenaline, deliberate influence over his autonomic nervous system. So, what should be done? The possibility is that Wim Hof had different genetics from the average person, giving him the unique ability to withstand the endotoxin. So a larger test was needed, with more participants, performing the same techniques designed by Hof. 30 healthy male volunteers were gathered, 18 of whom would be trained by Wim Hof, and the other 12 the control to the larger endotoxin experiment. The 18 volunteers went to Poland to train in a mixture of meditation, cold exposure, and the breathing technique over 4 days, and would enjoy a gauntlet of swimming in freezing cold water, standing and lying in the snow, and for the ultimate test, climb a mountain at the elevation of 1,590 meters with wind chills of minus 27 degrees Celsius, all done in shorts. Very nice shorts too, the kind you wear at the beach. Those who weren't trained, the control group, were injected with endotoxin. They exhibited the typical symptoms and reactions of the innate immune response. Not a fun thing to experience, granted, but we suffer for science here, and yeah, they suffered. During the experiment, a lot of information was kept track of. This included the composition of the blood, cytokines, catecholamines, white blood cell count, and various physiological changes such as heart rate and temperature. This group did not commit to any breathing techniques, simply passively enduring the endotoxemia. The trained group, on the other hand, did commit to the breathing techniques during the first 2.5 hours of the 8-hour experimentation, and in the end were successful in dampening their innate immune response. But what happened? Well, let's walk through this. There were lots of fun bits of information collected, and I'll try to condense the more interesting parts. Firstly, most clearly, the trained group had a lot more adrenaline from the very start of the experiment due to the breathing, as compared to the control. This burst of adrenaline from the very start correlates nicely with the production of interleukin-10, an anti-inflammatory cytokine, or cell messaging protein. Here's the control for comparison. It's a little flatter. The anti-inflammatory element of interleukin-10 is that it inhibits the release of other cytokines that contribute towards inflammation and mediation of the innate immune response. As a result, the trained group had a less pronounced release of these inflammatory proteins compared to the control, had less acute symptoms, and recovered faster. Here were the cytokines kept track of in the control. Here they were in the trained group. Notice the difference in release, far fewer in the trained group because of interleukin-10. Now, even though the inflammatory response was suppressed, white blood cells were not. Having adrenaline in the system actually stirred leukocytosis, an increase of white blood cells in the blood. Here's a graph showing the control's white blood cell count over the 8-hour experiment, as compared to the trained volunteers. Some of the categories of different white blood cells were also measured, but the experiment was limited in that not all subtypes were counted. So, stirred from adrenaline, it appears as though the immune system was still humming and working in the background, despite a dampened inflammation response. Being able to dampen inflammation is also wonderful news on its own. It implies an interesting alternative to those who suffer from excessive or persistent inflammation, especially when considering autoimmune diseases. The study of which this animation is based off is a precursor to more investigation. It had a small sample size, but the results were astonishing. The influence over the autonomic nervous system was probably the most striking part that even Peter Pickers, one of the scientists who orchestrated the study, expressed his surprise.
Onze belangrijkste conclusie, ja, dat we nu voor het eerst heel duidelijk en ja. Oke, itu tadi malah yang olah nafas ya. Saya tadinya mau carikan yang ice bathing. Oke, sebentar ya. Saya cari lagi yang ice bathing. Tapi itu nanti tadinya mau saya jelaskan yang berikutnya ya. Bagaimana olah nafas Wim Hof itu bisa menaikkan imun ya, dan juga ice bathing-nya. Oke, ice bathing-nya saya mesti cari di apa, nanti saya akan carikan yang file singkat ya. Jadi saya memang tidak sebentar ya. Who could have thought that this simple ear trick could help fight off dementia? Did you know that memory loss is not a condition of the mind? Most people don't know this. But the real reason behind Alzheimer's and dementia has less lifestyle or Mudah-mudahan ini video. Through going into the cult. Oke, kalau enggak saya carikan nanti aja dulu ya. Oke. Tadi yang barusan saya putarkan itu malah justru yang olah nafas Wim Hof ya. Jadi, oke, balik lagi ke kanker. Kanker itu radang, lawannya adalah antioksidan, antiinflamasi. Nah, tadi yang video diputar tadi justru yang mengenai olah nafas Wim Hof. Jadi olah nafas Wim Hof itu membuat beberapa hal, tapi diantaranya yang penting dan tercatat karena dilakukan riset di mana orang-orang Wim Hof dan orang-orang yang latihan Wim Hof itu dibawa ke rumah sakit, interleukin 10-nya naik. Interleukin 10 itu antiinflamasi yang diproduksi oleh tubuh kita. Jadi di file yang lain ya, antioksidan yang diproduksi oleh tubuh itu kan superoxide dismutase, katalase, lalu glutathione. Ada lagi namanya interleukin 10. Itu dipicu oleh dua hal. Ya, tadi file yang barusan kita putar itu olah nafas Wim Hof. Yang tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang gitu ya. Lalu 30 kali, terus tarik penuh, buang habis. Wah, begitu ya. Harus tahan nafas. Nah, itu interleukin 10 naik. Selain interleukin 10 naik, maka juga sel darah merah, pengangkut oksigen. Jadi ada suplemen yang bisa menaikkan pengangkutan oksigen. Wih, mahal banget, jutaan. Padahal olah nafas saja sel-sel darah merah tadi ya yang disebut itu ada 4 macam tadi pengangkut oksigen langsung naik. Bukti bahwa sel pengangkut oksigen dalam darah itu langsung naik. Buktinya apa? Buktinya kalau kita pasang oximeter, ya kan? Kan Anda tinggal lihat aja di YouTube demo saturasi Jarot di mana saya olah nafas gitu lalu saturasinya naik 100%. Kalau saturasi 100% artinya oksigen dari paru-paru dengan cepat segera sampai ke jari, sampai kemana-mana. Saturasi dari 98 jadi 100, 97 jadi 100. Artinya oksigennya langsung beredar ke seluruh tubuh dalam waktu hanya beberapa menit saja. Suplemen aja yang ada yang diminum gitu ya, 15 menit langsung terasa loh. Olah nafas 3 menit. Karena apa? Karena oksigen langsung di paru-paru, diambil sama darah, langsung diedarkan. Oksigen langsung ke paru-paru. Kita olah nafas, oksigen itu adanya di paru-paru. Langsung bercampur dengan darah. Dan itu oksigen yang sudah diproses oleh paru-paru kita. Maka oksigen langsung naik. Betapa hebatnya. 2-3 menit aja. 15-20 kali tarik. 100% gitu ya. Itu kenapa. Dan selain oksigennya beredar, maka oksigen yang naik 2%, 2-3% waktu olah nafas Wim Hof, ya dengan bisa diukur pakai oximeter. Dari 97 jadi 100, dari 97 jadi 99, itu pH darah pasti jadi alkali. Maka habis olah nafas Wim Hof yang pakai tahan nafas itu ya, langsung aja cek gas darah. Kalau mau akurat ya gas darah. Yang dicek itu pH darah. Tapi kalau yang kurang akurat tapi mendekati, yang dicek adalah pH urin. Langsung naik. Nah, Otto Wadroff, onkolog Jerman itu bilang kalau pH darah kita bisa konsisten di 7,45. Jadi gimana sih supaya kanker itu mati? Apoptosis. Dengan cara puasa atau kelaparan. Tapi juga harus dikondisikan kondisi yang lain, yaitu apa? pH-nya 7,45. Nah, supaya pH-nya 7,45, minum air alkali. Boleh, tapi tadi di awal sudah saya katakan, minum air alkali 1 jam sebelum makan dan 1 jam sesudah makan. Jangan saat makan, kasihan lambungnya. Dia harus produksi asam lambung begitu banyak untuk membuat lambung pH-nya 3 saat makan. Ya. Kalau nggak bisa 3, bakteri nggak mati. Bakteri nggak mati, masuk ke dalam usus, pemicu radang lagi. Radang pemicu kanker.
Jadi waktu makan pH justru harus di bawah 3. Maka jangan minum banyak-banyak saat makan ya. Kalau minum ya minum yang kecut, yang pH-nya rendah. Apa itu? Jus Pro. Nah, tapi di luar makan, di luar jam makan ya, lambung yang harus di bawah 3. Tapi darah selalu 7,45. Nah, gimana supaya darahnya 7,45 walaupun kita minum jus Pro yang kecut? Olah nafas ya. Maka dengan olah nafas itu pertama interleukin 10 dibentuk. Nah, interleukin 10 dibentuk juga lewat ice bathing, rendam air es. Ya, makanya di Eropa atau Wim Hof yang banyak dipakai di Eropa untuk menangani kanker, itu ice bathing masuk dalam modul utama. Breathing teknik, lalu ice bathing. Nah, yang ketiga itu mind focus, itu untuk hormonal. Karena orang kanker hormonnya harus imbang. Kelebihan estrogen misalnya, kan kanker payudara itu kebanyakan kelebihan estrogen. Ya, lalu ya pasti kita menyalahkan si ayam yang ada hormonnya segala macam ya. Tapi sebenarnya tubuh kita itu bisa mengendalikan hormon supaya jangan produksi berlebihan. Nah, itulah pentingnya nafas lambat. Kalau istilahnya Mas Gunggung, nafas lambat. Kalau istilahnya ya, AC-nya. Istilahnya Mas Gunggung nafas lambat, tapi itu sama dengan senci. Kalau di Wim Hof dia mengajarkan namanya mind focus. Ya sama, mind focus itu ya napas lambat. Napas lambat itu yang kayak tarik. Yang kita pagi hari, kita sekarang latihan tarik 25 detik, buang 25 detik. 2-3 minggu lagi, 2 minggu lagi kita akan belajar tarik 30 detik, buang 30 detik. Tadi kemarin malam kita sudah mulai mengkombinasikan dengan lagu, tadi pagi juga. Jadi setelah nafas lambat, nyaman, dengan mudah kita 25-25 atau 30-30, ritmenya dibuang. Kita ganti dengan doa atau musik relaksasi atau lagu rohani ya. Yang penting kita merasa keyakinan kuat sekali bahwa Tuhan itu di dalam kita ya. Mindfulness, berkesadaran bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang olah nafas yang Wim Hof-nya sendiri saya berikan cuplikan lagi, YouTube-nya pendek cuma 2-3 menit ya. Tapi ini Wim Hof-nya ini bukan yang ngajarin, bukan Wim Hof. Metode Wim Hof dijelaskan berdasarkan teori, ya sebentar ya, Wim Hof Nobel lah, gitu deh saya Nobel Prize. Jadi ada pemenang Nobel, ya, namanya David Gregg dan Samantha, itu dipakai oleh researcher, ya, untuk menjelaskan kenapa metode Wim Hof itu menaikkan sistem imun dan imun penting banget untuk orang kanker, ya. Videonya cuma 2,5 menit bahasa Inggris, tapi yang nanti tak jelasin singkat sebelum kita tanya jawab. This year's Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to 3 researchers, William Kaelin, Peter Ratcliffe, and Greg Semenza. These researchers helped reveal the mechanisms by which cells in the body sense and adapt to low oxygen availability, mechanisms that has deepened our understanding and ability to treat diseases such as anemia and cancer. When the body is experiencing low oxygen levels, a protein complex builds up in nearly all the cells in the body. This protein complex is called HIF, or hypoxia-induced factor. HIF has a number of effects on the body, including the formation of new blood vessels, and strikingly seems to upregulate the expression of genes used to produce erythropoietin, EPO, a hormone that stimulates the creation of new oxygen-carrying red blood cells. Why is this so important to the method? Because the Wim Hof breathing method simulates this low oxygen stress throughout the body. Through deep, controlled breathing, blood is alkalized. This alkaline blood affects the release of oxygen in the body and allows a person to hold their breath for a long time, meaning oxygen saturation in the body can lower to unprecedented levels. This was shown in the Radboud study, where Wim managed to lower his blood oxygen saturation to levels that would literally turn off the oximeter measuring him. The participants of the Radboud study also demonstrated this low oxygen saturation. Have a look. Lowering deeper and deeper after each round. This low oxygen stress on the body could stimulate greater expression of the HIF protein, allowing a person to reap the benefits this protein offers at home through natural means. This research can also help explain how Wim Hof could train himself and others to adapt to high altitudes quickly with his breathing technique.
climbing Everest or Kilimanjaro, in shorts no less. In this spirit, we would like to thank these researchers. For many years, WIM has been trying to get this message out there. Ya. Jadi teknik Wim Hof ini sekarang, Wim Hof sendiri orang yang sederhana, ya. Wim Hof sendiri orang yang sederhana. Tapi karena kesembuhannya yang masif, yang banyak banget orang autoimun sembuh, kanker sembuh, akhirnya rumah sakit, universitas pada tertarik. Akhirnya Wim Hof dan para muridnya dibawa ke rumah sakit. Lalu sambil berolah nafas tuh pasangin tadi kabel-kabel segala macam gitu ya. Nanti kalau Anda simak di modul saya yang namanya modul tuh ngajar Wim Hof selama 1 jam, ada modul 1, modul 2, modul 3, itu rekaman-rekaman YouTube tadi itu udah tak kompilasi ya. Bagaimana Wim Hof dan para muridnya dibawa ke rumah sakit dan dimonitor pH-nya. Dari mulai sekitar 7 naik, lalu 7,45 stabil di situ. Memang saturasi naik turun karena memang kita tahan nafas dia turun, tapi setelah selesai dia akan konsisten di 99 100%. Terus interleukin 10 antiinflamasi itu naiknya eksponensial. Sekali lagi orang kanker rela beli mahal-mahal antioksidan yang mahal-mahal, ya tujuannya itu untuk antioksidan. Padahal lewat olah nafas Wim Hof itu antioksidan yang jenisnya interleukin 10. Jadi antioksidan itu yang diproduksi oleh tubuh kita itu lebih hebat daripada yang kita minum dari luar. Yang kita minum dari luar juga hebat ya. Contohnya ini yang saya tunjukin aja ya. Niwana ini kan dipakai Dokter Ando di Jogja ya, dengan menangani banyak pasien. Dia sendiri kanker stadium 3, tidak kemo, tidak radiasi, minum ini ya sembuh. Tapi dia minum berapa ini? Sehari 4 kali, 2. Jadi 4 saset sehari. 8 saset. Ini sedus gini cuma 30 saset. 800.000. Jadi berapa tuh? Bisa 9 juta atau 1 bulan gitu ya. Nah, menurut saya boleh, saya juga minum ini, tapi saya nggak minum 8. Waktu saya ada radang prostat yang tadi malam kita seminar, saya tunjukkan saya dari 7,5 turun jadi 4,1 gitu ya. Itu dalam 3 minggu. Ininya malah dari 2 kali 1 tak jadiin 1 kali 1 aja. Tapi olah nafasnya digiatin gitu ya. Jadi olah nafas itu juga menaikkan antioksidan. Kalau Mas Gunggung dia menyatakan bahkan superoksid dimutase, glutathione, katalase ini ikut naik gitu ya. Ya, kalau Wim Hof paling enggak tadi yang dikatakan adalah interleukin 10-nya naik. Kalau 4-4-nya naik. Ini kan antioksidan mahal semuanya nih gitu. Jadi itulah yang membuat kenapa kanker bisa membaik dengan olah nafas Wim Hof. Penjelasan lain selain antioksidannya naik, maka juga kondisi hipoksia itu memicu tubuh untuk memproduksi sel-sel darah. Orang kanker apalagi kemoradesi kebanyakan sel darahnya kurang, HB-nya rendah. Sibuk makan ini makan itu untuk naikin HB. Padahal olah nafas Wim Hof itu studinya di beberapa rumah sakit dan di beberapa universitas, Anda tinggal ketik aja Wim Hof studi, maka mau pilih jurnalnya, mau pilih videonya, mau pilih presentasi oleh para dokternya, itu berlimpah di mau di Google, mau di jurnal ya. Itu mengenai Wim Hof. Nah, sekarang makanya kalau orang kanker itu olah nafas yang mana? Ya kalau menurut Wim Hof gitu ya, makanan pokoknya itu ya Wim Hof itu nggak sebut olah nafas Wim Hof ya. Wim Hof itu nyebutnya breathing technique. Di mana saya menyebutnya Wim Hof 1, Wim Hof 2. Karena Wim Hof sendiri mengajarkan breathing technique dan mind focus. Nah, mind focus itu kalau Mas Gunggung istilahnya nafas lambat. Kalau di saya itu namanya nafas 88. Ya, di saya kan ada Wim Hof 1, Wim Hof 2, terus 88, terus nafas segitiga. Segitiganya 888. Nah, nafas 88 itu banyak dipakai untuk body scanning karena ini saya ambil dari John Kabat-Zinn ya yang dari Amerika karena main fokusnya Wim Hof tuh nggak banyak diupload. Nanti kalau saya bilang ini ya menurut Wim Hof gitu lalu Anda cari di YouTube kan nggak ketemu. Lalu Anda bilang mau sorry Pak Jarot kan Wim Hof nggak ngajarin begitu. Itu di kelas berbayarnya dia ya. Tapi yang Wim Hof yang seperti saya ajarkan tarik buang tarik penuh buang nafas itu kan Anda oh bener nih Pak Jarot bilang metode Wim Hof memang Wim Hof itu metodenya begitu gitu ya dan banyak yang mengajarkan metode Wim Hof ya Tung Desem tapi kalau Mas Gunggung mengubah istilahnya menjadi intermittent hipoksia. Nah balik lagi ke kanker. Jadi kanker ini menariknya sebenarnya banyak cara untuk membunuhnya. Tubuh kita alkali 7,45, tubuh kita kelaparan dengan intermittent fasting dengan puasa sampai kelaparan akhirnya apoptosis. Tapi selain intermittent hipoksia juga sebenarnya intermittent hipoksia. Jadi kita bukan kelaparan makanan, kita kelaparan oksigen.
itu namanya intermittent hypoxia. Anda kan bisa masuk di YouTube ya, ketik demo saturasi Jarot. Kan saya tunjukkan saya saturasi sampai 0% dan saya nggak mati. Ya. Saya 0% saturasi, tapi nggak lama kan, cuma beberapa detik aja. Tarik nafas, naik lagi gitu ya. Akhirnya bisa 100%. Padahal saya kena bronkitis 8 tahun, ya saturasi bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, cuma 95 aja. Sekarang bisa 100%. Latihannya dengan naik, turun, naik, turun, naik, turun, dibikin begitu. Saturasi bisa 100% dengan cepat. Tarik nafas 20 kali, pasang oximeter 100%. Jadi ketika saturasi 100%, tubuhnya alkali, oksigennya penuh, suplemen mahal-mahal hanya untuk membuat supaya sel darahnya naik, supaya oksigen gampang diikat dan oleh darah dikirim ke seluruh tubuh. Anda olah nafas saturasi 100%, artinya apa? Oksigen diikat sama darah. Ya, terukur jadi jelas hasilnya kan bisa ya, tinggal beli aja oximeter yang 3 digit ya, supaya bisa 100%. Nah, sel kanker juga, saya bukan sel kanker ya, imunnya. Tadi nanti imunnya bagus, dia akan bunuh sel kanker. Ya, selain dengan antioksidan, dengan olahraga supaya ion kalsiumnya naik. Ya, kalau yang nggak ada waktu buat olahraga atau bahkan sudah sakitnya sampai lumpuh, pakai tongkat, nggak bisa olahraga, ya terpaksa lah suplemen ion kalsium yang mahal itu ya, 9 juta satu botol sebulan habis. Tapi kalau Anda masih bisa olahraga, Anda olahraga aja, ion kalsium naik kok. Gitu ya. Butuh antioksidan, lalu butuh uh, apoptosis lewat kelaparan, maka dengan puasa, ada puasa makan, ada puasa oksigen. Ya. Lalu dilaporkan lagi adalah dengan sauna atau ice bathing. Semuanya kondisi ekstrim, karena kondisi ekstrim itu sebenarnya ini, tubuh kita tuh dibikin dalam keadaan darurat. Kanker itu kan tidak langsung ujuk-ujuk kanker ya. Dari mulai radang, sel membelah error, pelan-pelan, naik, 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 sampai bisa terdeteksi kanker itu kan kadang bisa butuh 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Dia pelan-pelan. Karena pelan-pelan, itu kayak pohon, ada benalunya. Ya dia nggak nganggap itu bahaya. Atau mati pohonnya. Karena nggak nganggap bahaya, jadi tubuh kita itu perlu disadarkan, ini bahaya loh. Nah itulah dengan sebenarnya tahan nafas. Kita tahan nafas sampai saturasi turun, sampai kita tahan nafas. Udah, saya geliang Pak gitu. Iyalah, Anda nggak pernah saturasi di bawah 92. Lalu kita olah nafas, tahan nafas sampai 90. Geliang gitu. Lalu nggak geliang lagi dengan 90. Kita tahan nafas lebih lama lagi. Buangnya lebih kuat lagi. Baru tahan. Turun sampai 70. Geliang gitu. Ya bahkan Anda lihat saya turun sampai 0%. Ya artinya tubuh kita menganggap saya mau mati gitu kan. Darurat ini. Begitu darurat, imun dinaikkan. Makanya ketika orang itu divaksin, itu dikasih cacar yang dilemahkan, namanya vaksin cacar. COVID yang dilemahkan, namanya vaksin COVID. Karena seluruh dunia kena COVID, akhirnya vaksin palsu. Misalnya vaksin bukan COVID yang dilemahkan, senyawa kimia yang menyerupai COVID yang dilemahkan. Ya, dampak sampingannya banyak banget. Tapi vaksin yang dari Cina kan hampir-hampir nggak ada dampak sampingan karena betul-betul COVID yang dilemahkan. Begitu itu dimasukkan ke tubuh kita meriang, kita demam, tubuh kita darurat. Karena tubuh kita betul-betul darurat, dia produksi antibodi. Nah, repotnya kanker itu karena pelan-pelan bertambah, tubuh kita nggak merasa darurat. Tubuh kita nggak melawan apa-apa. Tubuh kita enak-enak aja, karena nggak ada pengumuman perang gitu, nggak dibikin darurat. Coba presiden bilang ganyang Malaysia, misalnya aja lo ya, jangan sih. Kita perang melawan Malaysia, darurat tuh senjata dikeluarkan, senapan dikorokin, tank-tank mulai dilatih, pesawat tempur uji coba gitu ya. Kalau nggak ada perang ya tentaranya gendut-gendut ya, yang nggak latihan, nggak post up misalnya loh. Ya senjata juga mungkin ya uji coba pesawat terbang sekali naik itu habisin berapa juta kan, mahal ya nggak latihan, nggak diterbangkan, karena nggak darurat. Nah sama juga orang kena kanker, selnya membelah 1, 2, 10, 1000, 2000, tubuh kita enak-enak aja, atau mati kan gitu kan. Jadi kita bikin darurat. Nah tapi bikin darurat ini terkendali, pura-pura darurat. Misalnya apa? Kelaparan. Ya, padahal nggak kelaparan beneran, kita sengaja puasa. Nanti juga sore buka kan gitu kan. Tapi waktu kelaparan itu, tubuh ini darurat nih gitu ya, antibodinya siap. Itulah kenapa puasa menyehatkan. Lalu ada puasa bernafas. Ini kalau udah soal intermittent fasting udah banyak yang bahas dah.
Tapi puasa bernafas ini kan nggak banyak gitu ya. Ya sekarang mulai banyak karena banyak kelas-kelas olah nafas, terapi hipoksia. Kita tahan nafas. Tiap pagi sudah 4 tahun begini. Salah satu hasilnya kan tadi malam saya tunjukkan radang prostat saya dari 7,4 ya dalam 3 minggu. Nah dengan tambahan tertentu ya, nafas lambat yang diiringi dengan doa atau dengan kekuatan mental gitu ya. Karena kalau soal nafas ya tadi malam saya tunjukkan radang saya dari 7,5 jadi 7,1, udah dikasih suplemen yang mahal, dosis lumayan, yang nggak tinggi banget sih. Upline saya nyuruh sehari 4 kali gitu ya. Dalam hati cek mahal gitu ya. Cari 2 kali aja lah gitu ya. Ya kurang jadi 7,1. Mau 4 kali, ya kalau saya mencoba diri saya 4 kali sembuh, nanti saya jualnya juga sehari 4 kali kan kasihan. Terus terang saya nggak tega gitu ya. Ini kalau 4 kali kan 3 juta. Ya kalau yang bukan member jadi 4 juta. Saya paksakan diri saya sehari 2 kali. Bahkan ketika bertengger di 7,1 terus, tak kurangin aja. Tapi pakai yang lain. Gitu kan. Nah ternyata ya kadang itu lama cari cari triknya itu loh ya. Makanya begitu kemarin 3 minggu itu langsung 5 jadi 4 koma. Kan tadi malam langsung Zoom mendadak ternyata di malam tuh gitu ya. Tunjukin datanya. Kalau udah di bawah 3 aku tunjukin lagi ya. Paru-paru saya udah hijau semuanya, udah aku tunjukin caranya. Jadi osteoporosis saya udah hilang 2 tahun. 2 tahun karena lama nyarinya. Sebenarnya kalau udah ilmunya udah seperti yang sekarang ini tak ajarkan ke saudara, saudara tinggal ngikutin ya harusnya nggak sampai 2 tahun ya, 6 bulan paling lama setahun osteoporosis pasti hilang. Bilang nggak bisa sembuh karena dia nggak tahu caranya kan gitu ya. Tapi untuk tahu caranya kan belajarnya ya ke sana kemari gitu ya dan dipraktekkan ya. Nah paling bagus itu kan gini. Wim Hof itu kan disebut orang sakti karena dia bisa berendam di es, bisa naik gunung Mount Everest, minus 27 derajat, 3 jam setengah naik, 3 jam setengah turun. Dia bisa lari di padang gurun tanpa minum terjauh, rekornya dia pecahkan lagi. Dia memecahkan rekor dunia, pecahkan sendiri-sendiri, memecahkan rekornya sendiri. Akhirnya ya nggak ada yang mengalahkan dia lari di padang gurun tanpa minum terjauh. Nggak ada yang mengalahkan rekornya dia pergi ke kutub, salju dilubangi, berendam di situ. Makin ya dia pecahkan diri sendiri, makin lama dia dibilang orang sakti. Terus dia bilang enggak, saya enggak sakti. Saya bisa duplikasi, kalau sakti itu nggak bisa duplikasi. Lalu dia melatih muridnya, semua muridnya bisa. Ya termasuk saya, pergi ke Eropa, ke Top of Europe, -8, copot baju, copot kaos, ngeligo gitu ya, mau 1 jam 2 jam ya nggak masalah. Pergi ke Amerika, ke Rocky Mountain, salju abadi, -4 derajat, yes, pakai baju lengan pendek begini aja, yang nganter udah 15 tahun di sana aja, pakai taus, pakai slayer, pakai pakai ubel-ubel, pakai topi, pakai jaket bulu, itu masih kedinginan, 15 menit akhirnya masuk ke tempat yang kayak cafe ada heaternya. Ya saya 2 jam aja deh salju seperti itu pakai baju begini gitu ya. Nah, membuktikan bahwa saya tidak sakti karena saya ngikutin Wim Hof yang juga dia bilang dirinya tidak sakti dan semua orang yang ngikutin dia menjadi sama seperti dia. Bisa diduplikasi artinya, ya, bisa diduplikasi. Oke. Itu dari saya ya, silakan kalau ada yang mau pertanyaan seputar radang boleh, kanker juga boleh, memang temanya kanker, tapi kalau yang bertanya mau soal yang lain ya silahkan saja dan seperti biasa pertanyaannya adalah tertulis, kita punya waktu sampai 9:30. Besok pagi kita ada tanya jawab. Mohon maaf tadi pagi saya jam setengah 6, 6:15 sudah berangkat ke Bogor, jadi tadi pagi kita nggak ada tanya jawab. Besok pagi adalah menggantikan rencana yang pagi ini, di mana kita olah nafas mood booster 13 menit, olah nafas 25-25 15 menit, berarti hanya 28 menit. Setelah itu kita latihan otot, ya, pakai beban. Beban yang gampang ya besok saya akan tunjukkan juga pakai botol minum yang 1 liter berarti 1 kilo ya. Tapi yang udah punya beli beban pemberat kaki dan pemberat tangan, istri saya punya pemberat kaki yang 0,5 kilo, saya akan pakai untuk pemberat tangan. Lalu dengan tambahan lagi saya punya botol ya yang pasti botol saya itu yang botol ekoenzim ya, isinya ekoenzim tapi botol yang bentuknya sama, ukurannya sama 1 kilo untuk latihan otot ya. Nanti sehingga kita latihan dulu deh. Nanti kalau saya hasilnya tak ukurnya udah nyata, baru kita seminar ya. Karena otot saya juga sekarang bergerak di kalau nggak salah 60 atau 70, pokoknya kurang dari seharusnya tuh udah berkurang 3% gitu ya. Jadi bukan normal, udah kurang. Nah, saya mau balik ke normal. Karena begitu ototnya kurang, umur biologisnya jadi tua. Tadinya umur biologi saya kan cuma 26 di usia 62, tapi usia biologi saya 26, sekarang udah 40 loh. Gara-gara ototnya ya ini makanya sebenarnya sambil praktek diri sendiri, Zoom-nya pun sekarang diganti deh. Paling enggak ini ya berapa bulan ke depan Wim Hof, sambung nafas lambat, sambung latihan otot ya. Latihan otot ini sebenarnya cukup
Ya, nggak tiap hari ya. 2 hari sekali, kasih kesempatan ototnya, pegelnya hilang dulu. Kalau yang nggak pegelnya nggak hilang-hilang, kemungkinan kurang Q10. Ya, kalau ke rumah saya dites tahu kurang Q10 apa enggak. Jadi olahraga, latihan otot, atau olahraga di muterin GBK atau di lapangan sepak bola mana ya latihan berolahraga bareng gitu ya 2-3 hari temennya yuk olahraga lagi yuk masih pegel nih pegel gak hilang-hilang coba dites jangan-jangan kurang Q10 ya kalau kurang Q10 ya pegelnya nggak hilang-hilang padahal asam uratnya rendah banyak orang datang ke saya dites lalu saya bilang sering pegel ya ototnya ya iya nih asam urat ya Pak ya enggak tuh rendah asam uratnya kayak gitu Anda pegel bukan asam urat tinggi tuh Anda kurang Q10 lalu tak kasih Q10 ini namanya Q10 ya jadi kalau saya itu nggak ya dites dulu ya ternyata kurang Q10 ya kasih Q10 ada yang oh ototnya pegel karena kurang kolagen di otot ya nanti lain lagi ceritanya di sini nggak ada contohnya ya jadi ada orang ototnya pegel karena kurang kolagen sama juga orang otot jantungnya lemah dites kurang Q10 Q10 ini penting untuk otot baik otot jantung otot-otot jenis juga yang suka pegel-pegel ternyata kurang Q10 dites otot jantungnya kok nggak kuat karena dites di saya termasuk ya otot jantung kurang kuat kontraksi jantung kurang kuat 1 kali pompa jegret harusnya 1,3 liter ini cuma 0,8 liter dicek kurang Q10 ya minum Q10 dicek nggak kurang Q10 nggak usah minum ngapain tubuh nggak kurang kok minum ya sayang duitnya ya nggak usah beli walaupun saya jual tapi orang mau beli tak tes dulu enggak kamu nggak kurang Q10 saya nggak mau jual pada orang yang tidak kekurangan Q10 tidak kurang kok minum ya kan sayang duitnya kedua sayang ginjalnya tidak kurang minum ya dibuang sama ginjal gitu ya sudah beli mahal malah ginjalnya terbebani gitu jadi kalau saya tuh tak tes dulu ya kecuali ya Anda nggak bisa datang ke rumah di luar pulau ya nebak-nebak aja deh gitu kan nebak-nebak tapi ya bagusnya kan dites ya nggak lah lo kenapa Pak otot jantung saya lemah kok kalau nggak kurang Q10 ya kurang olahraga iya sih Pak ngaku dia deh atau bukan dia nggak ngaku dia dem aja istrinya yang bener tuh Pak emang dia balas olahraga Pak gitu ya ya, kalau tes saya juga ketahuan siapa yang makan buru-buru ketahuan, siapa yang suka begadang ketahuan gitu ya. Saya bisa baca hasil tes dan menerjemahkan demikian ya. Alatnya hasil laporannya nggak ada. Suka begadang gitu nggak ada. Ya, suka main gadget gitu nggak ada. Ya, tapi ketahuan lelah visual. Lelah visual radiasinya tinggi. Ya udah pasti main gadget kan gitu kan. Karena radiasi ketahuan juga loh. Dan masih bicara kanker lagi ya. WHO sudah menetapkan radiasi sebagai karsinogen, memicu kanker. Radiasi ya, jadi ada kan ion positif. Jadi ion positif itu ya listrik, kulkas, segala macam itu ion positif. Nah, ekoenzim itu ion negatif. Maka ini di bawah meja saya ini ada banyak jelikan-jelikan ekoenzim tuh. Bahkan saya punya bantal ekoenzim juga. Itu ion negatif. Tapi kalau radiasi, kayak wifi segala macam itu radiasi, maka saya lawan pakai kalung anti radiasi. Ya, jadi, tapi kalau misalnya Anda radiasinya nggak ada, ya saya biasanya nggak tawarkan. Ya, kalau datang ke saya kan tak tes nih, ini ada radiasinya, ini enggak. Anaknya 3 dibawa semuanya, yang satu ada tuh radiasinya. Orang tuanya bilang, bener Pak, emang yang satu itu gadgetan terus itu. Lalu saya bilangin, Dek, adik boleh main gadget terus, jangan nggak boleh main gadget ya stres ya Dek ya. Yang penting pakai kalung nih anti radiasi. Bapaknya bilang, Pak, kasih nasihat dong Pak, jangan main gadget. Ya gimana, zaman sekarang nggak boleh main gadget. PR-nya di situ, sekolahnya di situ, kerjanya di situ. Saya juga gadget, tapi saya kan kerjaan saya, bisnis saya pakai gadget. Ya kalau nggak boleh gadget, saya nggak dapat duit. Ya kalau saya nggak melarang gadgetnya, radiasinya aja dilawan nih, pakai ya. Nanti 3 bulan dites lagi, gitu ya. Begitu dites lagi nggak ada. Ya ibunya beli langsung udah. Kalau gitu adik-adiknya pakein juga aja deh, gitu ya. Dites dulu aja dicoba ya. Kan kalau saya kan berani ngetes lagi ya. Ada fatty liver saya tes ya, minum ini 3 bulan dites lagi ya, nanti fatty livernya berkurang dah gitu. Kata dokter nggak bisa hilang Pak. Ya kata saya bisa. Gimana kalau tak bikin 3 bulan hilang fatty livernya gitu ya. Paling nggak paling kalau 3 bulan itu semua nasihat saya ikuti semuanya gitu ya. Kalau setengah diikuti ya 6 bulan gitu. Tapi 6 bulan juga udah bagus. Disuruh diet ini diet itu nggak mau ya 6 bulan lah kan gitu kan. Jadi kalau mau ikutin semuanya ya 3 bulan selesai. Nanti misalnya tesnya ke saya boleh, ke lab boleh. Jadi udah tadi pagi saya di Bogor, iya lupa saya di rumah sakit dibilang ada fatty liver. Lah ke saya aja 150.000 ketahuan ada fatty liver. Bener Pak sama Pak rumah sakit. Nah udah sekarang minum ini, diet ini 3 bulan hilang. Nah untuk buktiin hilangnya itu Anda mau ke rumah sakit aja boleh juga, ya lebih mahal tapi Anda lebih yakin kan.
Nanti tak tes pakai punya saya, Anda bilang tidak akurat lagi. Jadi nasihatnya dari saya, tesnya Anda ke rumah sakit. Nanti kalau Anda hilang, kasih tahu teman-temannya yang punya fatty liver, semuanya bawa ke Pak Jarod semuanya, gitu ya. Dibikin 3 bulan hilang kan gitu ya. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan. Nafas lambat 255, hidung-hidung apa boleh, hidung mulut tidak boleh. Jadi olah nafas yang boleh hidung mulut hanya Wim Hof. Tarik, buang, goyang-goyang, sukacita, tarik penuh, buang habis. Wah, itu pakai mulut. Tarik hidung, buang mulut. Di luar itu, semua olah nafas itu hidung-hidung. Ya, hidung-hidung. Nah, kecuali loh, Pak, hidung saya mampet, Pak. Ya sudah, darurat kayak orang berenang itu ya pakai mulut olah nafasnya. Tapi itu kan tidak ideal. Karena kalau lewat mulut itu udara tidak masuk lewat saluran namanya prefinger, penyaring udara dan pengatur kelembaban. Jadi bernafas tuh masuk tidak boleh pakai mulut. Ya, buang boleh, karena tinggal buang gitu kan. Tapi kalau masuk jangan. Tapi nafas lambat, supaya tarik hidung, buang hidung lambat itu memicu tubuh produksi nitric oxide. Nitric oxide itu bikin pembuluh darah lentur. Jadi walaupun nggak bicara kanker, yang ditanya malah itu ya nggak apa-apa, tak jelasin aja ya. Kelenturan pembuluh darah. Anda ke rumah sakit boleh, ke Penang boleh. Ada pengusaha di Surabaya tuh yang punya telur ternaknya berapa ratus ribu ayam itu ya. Dia di rumah sakit Surabaya nggak ketahuan kalau pembuluh darahnya kaku. Ke saya jadi tes ketahuan. Nah, kenapa pembuluh darah kaku? Satu, kurang nitric oxide. Kenapa kurang? Karena stres. Begitu stres, nitric oxide turun. Nitric oxide turun, pembuluh darah kaku. Marah, kortisol naik, nitric oxide turun. Begitu marah, makanya orang kena stroke. Kenapa? Pembuluh darahnya kaku. Jadi kaku bisa kurang nitric oxide. Kedua, nah kalau kurang nitric oxide ini gampang. Karena yang memicu turun itu adalah karena stres, marah, tinggal nyanyi, bersenandung, sukacita, damai sejahtera, pujian, penyembahan, udah lentur lagi pembuluh darahnya. Kedua, tidak lentur karena kurang kolagen. Nanti di tes di saya ketahuan nih. Nah ini loh kurang kolagen ya, mau ambil nafas pelan-pelan. Pak, saya udah olah nafas 3 bulan Pak, kok pembuluhnya masih kaku? Karena waktu tarik nafas itu nggak ada kolagen masuk, saudara. Jadi tidak lenturnya itu kenapa dulu? Kurang nitric oxide. Oke, olah nafas 2 minggu juga sembuh. Tapi kalau kurang kolagen ya Anda harus minum kolagen. Yang ketiga, nah ini lagi ketiga. Ya, udah dites memang kurang kolagen, lalu diminumin kolagen, tapi masih tidak lentur. Kalau gitu tak suruh ke dokter lagi tuh, ke lab tuh, periksa deh skor kalsium. Apa tuh skor kalsium? Kalsium atau mineral itu nempel di pembuluh darah. Lah kenapa kalsium bisa nempel di pembuluh darah? Padahal dites di bagian lain ya, tulangnya keropos. Jadi mineral tidak masuk ke tulang. Harusnya dari darah kita makan diserap, serap masuk darah, darah dibawa ke tempat yang dibutuhkan, tapi dia malah mineralnya nempel di pembuluh darah. Dan namanya skor kalsium. Mineralnya nempel di tulang, namanya pengapuran. Penebalan tulang juga. Jadi banyak mineral nempel-nempel di tulang, nempel-nempel di pembuluh darah. Karena tidak ada tukang yang membuat mineral masuk ke dalam tulang. Apa tukangnya? 2. D3 aktif. Sudah minum D3 banyak, Pak. Diaktifkan dengan kena matahari. Jam 9, 15 menit sehari. Itu baru satu tukang. Tukangnya nggak mau kerja kalau nggak ada temannya. Temannya namanya kalsitonin. Kalsitonin itu diproduksi oleh kelenjar tiroid. Ya. Tapi kelenjar tiroid produksi kalsitonin, hormon, ya, yang jadi tukang untuk bikin tulang menggunakan mineral, nanti pengapuran di mana-mana jadi hilang pengapurannya karena diambilin sama tukangnya, dimasukkan ke dalam tulang. Yang masukin siapa? Tukangnya siapa? D3 aktif. Yaitu kita perlunya kena matahari supaya D3 yang kita minum itu menjadi aktif kena matahari. Yang kedua, kalsitonin. Kalsitonin itu diproduksi oleh kelenjar tiroid. Tapi dia produksi kelenjar tiroid, kalau di darah dia mendeteksi ada ion kalsium. Itulah pentingnya ion kalsium. Selain menjadi signaling, menjadi kayak wifi-nya, sel-sel membelah dengan tepat, waktu yang tepat, tidak error, ion kalsium juga penting. Tapi ion kalsium ini juga begitu dia ada dalam darah, kelenjar tiroid produksi kalsitonin. Kalsitonin itu adalah tukang yang bikin tulang. Nah, ion kalsium itu muncul dari mana? Diproduksi kalau tubuh kita, kan kalsium itu CaCO3. Itu ada di mana-mana, di tulang, di gigi, di mana-mana. Tapi dia hanya menjadi Ca++, ion kalsium, kalau kita berolahraga. Makanya kalau Anda sudah nggak bisa olahraga karena pakai tongkat, di kursi roda, terpaksa dah suplemen ion kalsium 9 juta 1 bulan. Profesor Joko Waluyo tuh temanku tuh yang bawa ke Indonesia. Ya, tak langsung tak hubungan ke dia. Tapi kalau Anda masih punya kaki, nah kemarin ke rumah saya, seorang bapak.
kakinya tinggal satu pakai tongkat. Pak, mahal ini Pak suplemennya Pak. 9 juta 1 bulan Pak. Bapak masih bisa olahraga? Oh bisa Pak. Lah kaki satu begini, saya berenang Pak. Oh keren, keren, keren. Kaki tinggal satu masih olahraga, keren ya. Nggak usah lah suplemen-suplemen mahal-mahal gitu ya. Tapi saya kemarin ada dari Semarang ya kan, juga pakai tongkat, jalan agak susah, kaya lagi gitu ya, 9 juta enteng bagi dia. Dia udah biasa ke Singapura berobat 600 juta, 500 juta, ya cuma 9 juta Pak Jarod, langsung beli 2 botol. Ya, saya mau mengajarkan yang kalau bisa gratis pun kok ajarin. Walaupun saya jual antioksidan Niwana ini. Orang kanker, Pak Jarod suruh ya itu sehari 4 kali ya gitu. Aku suruh aja 1 kali. Loh Pak, itu saya tanya ke upline Bapak suruh 4 kali. Ya kan dia ngajari olah nafas. Saya kan ngajari olah nafas. Ya saya nggak tega suruh Anda beli 4 kali gitu ya. Paling nggak saya coba diri saya dengan 1 kali Niwana ini aja radang prostat 7,4 jadi 4,1 dalam 3 minggu. Gitu loh. Maka jadi ya yakin ngajarnya yakin. Oh diri sendiri ngalamin kok gitu ya. Adik saya liver yang udah SGBT, SGOT-nya nggak karu-karuan begitu juga 6 bulan bahkan tanpa ini. Olah nafas 6 bulan nggak pakai ini, nggak pakai antioksidan, nggak pakai beli suplemen, sembuh juga gitu ya. Memang kalau pakai suplemen lebih cepat. Waktu adik saya matanya bengkak ke dokter dikasih suplemen, dikasih antioksidan. Berapa lama dok sembuh? 3 minggu. Ya udah dok, saya nggak jadi tebus antioksidannya, obatnya. Lah, kalau nggak ditebus gimana dok? Aku punya sendiri ya terserah gitu ya. Ya minum nih Wana 3 hari dia foto matanya kasih ke dokternya. Dokternya yang kaget. Lah, kok 3 hari sembuh pakai antioksidan apa itu? Dari Jepang dok. Ini Niwana. Dokter itu ternyata udah tahu. Oh iyalah itu mahal tuh harganya 3 kali punya saya itu. Dokternya ngaku ini mahal gitu. Ya memang mahal saya juga bilang ini mahal. Ya bagi anda yang punya duit tentu nggak mahal ya. 1.150.000 kalau member kan tinggal kalau belinya 3 sekaligus 2,7 member potong lagi 2,4 800.000. Nah kalau sebulan itu 3 botol 2,4 Anda mahal atau murah gitu ya. Bagi banyak orang yang Pak saya kan kanker Pak herbal ini itu Pak saya beli sama dia sebulan 60 juta loh Pak. Nah, kalau itu dia murah banget dong. 2,4 gitu ya. Jadi saya nggak tahu Anda itu kemampuan ekonomi kan di mana gitu ya. Tapi saya nganggap bagi saya sendiri ini mahal gitu loh. Maka saya juga cari cara yang murah ya. Oke, cara yang murah itu bisa dikombinasikan karena kanker, kalau kita bicara kanker lagi. Melawan kanker itu bisa dari antioksidan, tubuhnya alkali. Makanya juga dari makanan yang dipantang dulu ya. Saya tunjukkan dulu makanan yang dipantang. Saya ambil dari ilmunya Dr. Elizabeth Subrata. Makanan yang dipantang itu makanan apa? Makanan yang memicu radang. Maka makanan anti radang, Dr. Elizabeth, memang di filenya panjang banget ya. Banyak orang nggak jadi nonton. Kenapa? Tuh Pak, lihat filenya kok 2 jam ini Pak. Iyalah, mau sembuh ya belajar, mau murah ya belajar. Ya, supaya nggak usah pakai banyak-banyak suplemen. Ini filenya 2 jam 20 menit. Dokter Elizabeth Subrata, farmakolog yang ngajar. Dia juga dokter yang nggak suka obat gitu ya. Sukanya itu kalau dari makanan asli sebisa mungkin gitu ya. Obat jangan, suplemen oke masih gitu ya. Tapi ya suplemennya dosis rendah. Supaya dosis rendah, nggak mahal-mahal. Ya makanannya dijaga. Nah sudah kanker tuh radang. Sudah minum antioksidan mahal-mahal, makanannya makanan pemicu radang, gorengan lah, daging merah lah, ya jeroan lah, semuanya dibakar, ditepungin, nah udah dah, radangnya naik deh, gula pasir, roti yang dibakar pula, maka harus stop makan daging merah. Ya kayak saya waktu radang prostat 7,4, 7,5, ya saya nggak makan daging merah lagi. Ya cepat turunnya, membantu lah gitu makan ya. Saya nggak makan makanan yang di Alkitab itu dibilang haram gitu ya. Saya nggak makan. Ikan tidak bersisik saya nggak makan. Memang itu memicu radang semuanya. Tiram, kerang, udang, cumi, kepiting. Saya berhenti semuanya. Udah. Ya cepat maka sembuhnya gitu kan. Banyak orang kan, Pak, ya kalau saya nggak boleh makan begitu lebih baik mati itu. Ya sudah matilah kan gitulah. Gitu kan kalau bilang lebih baik mati ya memang mati saja. Memang lebih baik kan. Mati masuk surga kan gitu kan. Kalau yakin mati masuk surga, kenapa takut mati gitu ya. Kenapa lama-lama ada di dunia ini. Tapi kalau saya walaupun yakin masuk surga pun saya tetap tinggal di dunia ini lebih perlu untuk ngajar banyak orang yang butuh sehat, ngajar olah nafas gratis. Jadi lebih perlu bagiku untuk aku ada karena kamu gitu ya. Kalau Paulus bilangnya begitu. Kenapa? Karena walaupun saya itu yakin banget mati masuk surga, tapi kan saya lebih diperlukan kalau saya hidup. Maka
Saya mau makan sehat, gitu loh aplikasinya. Makan sehat, makan yang sehat-sehat, makan-makan yang memicu radang jangan dimakan, gitu ya. Nanti disimak di sini nih. Ketik aja makanan anti radang Jarot, gitu ya. Nanti yang muncul Dr. Elizabeth Subrata, saya hostnya, gitu ya. Maka itu kan muncul. Oke, sekarang saya lanjutin jawab pertanyaan karena banyak pertanyaannya seputar olah nafas, ya. Bapak tadi makan apa dan besok pagi makan apa? Oh, makan ya. Kalau makan tadi saya itu karena buka puasa bersama gitu ya. Di sana disediain makanan, saya bawa pulang karena buru-buru mau Zoom. Jadi di sana tadi memang uji coba gitu ya, dikasih suplemen yang didatangkan dari Swiss. Nah, ini masih rahasia sebenarnya ya. Belum rahasia dalam arti harganya belum muncul. Itu makanan sel gitu ya. Ada 3 macam. Yang satu ada 4 macam, satu mineral, satu protein, tapi vegan semuanya, orang kanker bakal bisa. Yang satunya makanan sel, multivitamin, multimineral, multi asam amino, level cells ya harganya sarser ya kan nggak jauh dari ini mana begini, satu dus hampir 1 jutaan gitu ya. Jadi dicoba gitu ya, begitu coba langsung jrung kayak makan basabi begitu ya. Oke. Nah, itu sama tadi saya dicoba juga, yang peserta lain enggak, cuma saya sama dua tiga orang dikasih juga protein herbalnya gitu. Jadi kenyang, udah. Tapi ya itu kan jam 6 ya, sampai rumah jam 8 kurang 10 tadi saya baru nyampe rumah. Nah, tadi saya makan sayur sama ayam. Saya sudah 10 tahun nggak makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan. Nah, tadi yang saya tunjukkan di awal Zoom tadi, ini udah gelasnya udah kosong, itu saya minum jus pro, buatan sendiri, jus probiotik. Udah 5 tahun saya bikin jus pro dan diminum sendiri. Kalau kefir, dari tahun 2009 saya sudah bikin kefir dan dimakan sendiri, tidak dijual gitu ya. Itu probiotik yang diminum dimakan saat makan. Sekali lagi saat makan, pH tubuh, pH lambung, bukan pH tubuh ya, pH lambung harus di bawah 3 supaya bakteri mati. Yang tidak mati oleh asam lambung nanti di usus ada probiotik. Maka kita banyak minum probiotik. Selain untuk bunuh bakteri di usus, probiotik juga akan membuat BAB-nya lancar, ya. BAB-nya lembek, ya. Probiotik juga akan menjadi melapisi dinding usus sehingga nggak akan likat, nggak akan bocor usus. Usus bocor, maka yang ada di dalam usus racun-racun keserap semuanya, bukan nutrisi yang keserap, tapi adanya probiotik itu akan menjadi lapisan penahan racun masuk ke dalam darah. Nah, itulah kenapa tadi saya minum, yang tadi saya minum itu adalah probiotik. Nah, kalau saya diabetes, saya fermentasi 1 minggu. 4 hari buah yang agak keras kayak apel, pir, ya, nanas. Hari yang keempat saya masukkan buah naga atau pepaya, saya lebih senang buah naga. Saya tambah 3 hari lagi, jadi saya fermentasi 7 hari. Ya. Nah, kalau pagi saya nggak minum, saya minum siang itu, ini tadi saya kasih tahu saya malam minum, biasanya malam itu kefir, siang itu jus pro. Nah, pagi saya memang pengopi, ya, tapi tanpa gula. Karena kopi itu juga sebenarnya antioksidan. Saya pagi minum kopi, ya. Dan makan telur. Jadi sarapan saya cuma telur aja 2, sama kopi udah gitu. Nah, kopinya tapi saya terpisah, nggak bersama dengan telur ya. Kopi saya minum antara pas malah bangun tidur itu jam 5 itu sebelum olah nafas atau jam 9. Kalau pas makan paginya sendiri, ya saya minum air aja ya. Air biasanya tak kasih dengan klasik enzim, ya itu kalau pagi. Oke, nafas ritme 25-25, sewaktu hembuskan nafas, otot perut harus dikontraksi atau malah tidak. Jadi gini, sebenarnya olah nafas itu ada metode dasar. Ya, kalau belajar di Mas Gunggung pun itu masuk kelas pemula, itu diajari nafas 55. Nah, oke, sebagai contoh aja ya, dengarkan instruksinya nafas 55 ya. Oke. Saya putarkan aja. Ini dari sebelum belajar 25-25, belum belajar 88, itu nafas 55. Itu kan. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara nafas 55 itu gimana? Nah, ini nanti yang 10-10 yang terusnya sudah nggak diajarin. Ya, oke, putar aja, dengerin aja deh biar ketahuan filenya. Dari guru olah nafas, ya. Nyut. Cobain pakai sensodyne. Dan ternyata hasilnya, wow. Iklan dulu lewat. Oke. Terus, nah ini nggak dari awal. Saya putar hanya menit pertama aja. Instruksinya aja biar. Oke. Siap. Mata pejam. Mata pejam. Tarik napas 5 detik. Buang napas 5 detik tanpa menahan napas. Tanpa ada menahan napas. Ritmenya sesuaikan.
Oke, siap ya. Mata pejam. Oke, tunggu. Bukan yang ini berarti. Oke. Itu ada di apa yang ini ya. Oke. Yang ada aba-abanya. Oke, tunggu sebentar. Saya lupa filenya yang di pas 55 yang mana ya. Sebentar. Cari dulu. Persiapan 3, 2. Nggak ada juga dah. Tadi aku cariin dah. Ya, di salah satu olah nafas metode dasar 55 itu dikasih aba-abanya gini ya. Mata pejam, tarik lewat hidung, buang lewat hidung, nafas diafragma. Ya, nafas diafragma itu waktu tarik nafas, perutnya maju, waktu buang nafas, perutnya kempes. Jadi istilahnya bukan kontraksi, tapi perutnya maju. Jadi waktu perutnya maju itu juga tujuannya, ini paru-paru, ada lapisan namanya diafragma, kalau di bawahnya organ pencernaan. Jadi kalau perutnya maju, diafragmanya akan turun. Jadi tarik nafas, perutnya maju, diafragma akan turun sehingga volume paru-paru itu membesar ke arah bawah. Nah, kalau Wim Hof itu ngajarinya tarik nafas, perutnya maju, ya, sehingga dia turun ke bawah. Tapi kadang ngajarinya nafas kuat kan, tarik. Nah, itu diajarinya dengan cara, kayak mungkin yang paling gampang malah cari filenya Wim Hof, ya. Saya tunjukkan filenya Wim Hof. Itu pertama, jadi bukan istilahnya perut kontraksi atau enggak gitu ya, maju. Oke, Wim Hof for beginner, Wim Hof untuk pemula. Ya, jadi Wim Hof for beginner. Wim Hof for beginner. Oke. Maka muncullah si kakek Wim Hof yang umurnya udah 80 tahun ini naik gunung 3,5 jam gitu ya. Dia ngajari olah nafas tuh ini dia ya. Dia ngajari olah nafas posisinya tidur malah pakai bantal kalau dia ya. Oke, saya matikan dulu audionya. Tunjukin aja nih gimana kakek Wim Hof, kan guru saya sebenarnya Wim Hof sama John Kabat-Zinn ya. Kadang-kadang tak ambil juga Mas Gunggung, tapi utamanya sebenarnya nah itu jadi kalau apa tarik nafas gitu dia perutnya maju dulu. Perutnya naik kalau dengan posisi tidur ya. Kalau posisi duduk ya perut maju. Kalau posisi tidur maka pada waktu nafas 35 itu nah ya, tarik nafas gitu lihat ya. Tarik nafas, perut maju. Perutnya naik. Tarik nafas, perut naik, ya, terus dadanya naik. Jadi waktu tarik nafas itu dimulai dengan perut maju kalau duduk ya. Tapi kalau tidur berarti perutnya naik dulu. Pentok tuh nanti. Nah, padahal dia ngajarin nafasnya cukup panjang. Tarik nafas, itu perut maju habis. Nah, makanya begini kalau duduk ya, kalau duduk maka nih tak tunjukin aja ya. Mulai dengan buang nafas dulu, persiapan tuh itu ini kempes. Tarik nafas. Jadi tarik nafas, maju perutnya, tarik nafas, maju, terus dadanya naik, gitu ya. Itu sehingga bisa panjang. Jangan dada naik dulu. Dada naik, otomatis perutnya kayak sedikit ke bawah, udah nggak bisa maju lagi. Pendek nafasnya. Padahal kalau Wim Hof itu tarik nafas, buang, tarik. Tarik. Nah, waktu ini saya narik, ini perut saya maju duluan nih, baru dadanya naik. Buang, tarik. Tarik. Kayak Kopassus emang bukan kayak meditasi ya. Tarik, buang. Begitu pakai tangan begini juga boleh, begini juga boleh gitu ya. Itu perut maju, dada naik, buang. Perut maju, dada naik, buang. Kalau kita bicara Wim Hof ya, yang dengan cepat, itu nafas cepat. Ya, sukacita, mata terbuka nggak masalah gitu ya. Itu tapi kalau udah nafas lambat ya sebenarnya nafas lambat itu dimulai dengan 55. Nah, waktu ngajar 55 itu semuanya diajari mata tertutup, ya, duduk bersila atau tidur telentang dan dilatih nafas diafragma. Nafas diafragma itu waktu tarik, perutnya maju pelan-pelan, nggak pakai dada.
Begitu buang, perutnya kempes. Nah, itu belajar nafas 55. Nah, nanti begitu nafas belajar 88, 10, 10, 15, 15, itu kita udah nggak fokus pada perut lagi. Kenapa? Kalau udah 55 selama 3 bulan, akhirnya nafas diafragma itu jadi kebiasaan. Makanya kalau orang nafas lambat itu sebenarnya udah nggak konsentrasi pada perut atau dada. Karena harusnya sudah modul sebelumnya. Kalau sekarang kan kita belajar sebelumnya itu bulan Desember. Ya, kalau angkatan baru ya, kalau angkatan yang lama ya udah dari 4 tahun lalu. Tapi angkatan baru ini kita Desember itu 55. Nah, di situ apa-apanya tarik ya perutnya maju, buang perutnya ini. Udah nawas 255 udah nggak mikirin lagi perut atau dada. Ya, tapi kalau misalnya baru gabung atau Anda juga masuk kelas Mas Gunggung langsung masuk belajar nafas lambat, ya mungkin gurunya udah malas ngelasin soal diafragma atau bukan. Nah, udah bukan waktunya lagi mikirin itu gitu ya. Sekarang mikirin gimana bisa pelan-pelan 25 kayak senci, tapi senci pun kalau pas awal gabung pasti akan diajarin nafas diafragma. Ya, jadi tarik itu perutnya maju, buang itu perutnya kempes gitu. Karena begitu buang, tarik maju itu tujuannya diafragmanya turun gitu. Yang turun itu diafragmanya. Ya, jadi begitu tarik diafragmanya turun, bukan tarik perutnya kempes enggak. Ya, jadi diafragma ya. Saya pemula olah nafas bagaimana buat saya? Ikut aja yang di WA Group. Masuk di WA Group, langsung masuk nafas cepatnya Wim Hof 2 versi Mas Gunggung yang cuma 13 menit. OMG, mood booster. Lalu disambung dengan nafas lambat. Ya kalau kita pagi hari itu langsung 25-25 ya. Tapi kalau Anda nggak kuat, sekali lagi kan sering saya post di grup, tak post berulang-ulang itu kan. Lakukan 20-20-25. Bagi yang tidak mampu, mundur 15-15, nggak mampu lagi 10-10, nggak mampu lagi 5-5. Ya, mulai dari situ. Karena nanti akan ada banyak ratusan metode. Ya, tapi mulai aja ikutin aja paling bagus, ikutin WA Group aja. Apa ini yang bulan ini diajarkan, itu yang diikutin. Itu paling gampang udah. Ya. Ya, sambil misalnya 25 nggak sanggup, ya begitu bilang nggak sanggup, waktu nanya kan pasti kita jawab kan. Ya, belum bisa 25-25 ya mundurlah 20-20. Belum bisa juga 15-15. Belum bisa juga 10-10. Belum bisa juga, ya udah habit mood booster. Sebenarnya saya punya versi sendiri Wim Hof ya, tapi punya saya itu panjang 48 menit. Wim Hof 2 4 rit itu 48 menit. Ya, 6 rit 48 menit. Kalau kita pakai metode itu kita nggak sempat yang lain. Padahal saya mau ngajarin nafas lambat yang 25-25. Nah, yang pemula pasti belum bisa tarik 25 detik, buang 25 detik. Ya sudah, mulai aja dari yang paling awal, yaitu tarik 5 detik, buang 5 detik. Ya bersyukur, makasih sama Mas Gunggung, OMG, di YouTube berlimpah filenya. Tinggal ketik aja nafas 55, jadi habis mood booster, yang seperti saya sering post di WA Group ya, lakukan ini untuk bulan Maret, kan gitu. Nanti bulan April tak post lagi tuh. Lakukan ini, ya masih file yang sama. Kita nggak buru-buru. Ya, cuma nanti mulai April, bahkan bulan April, dari sekarang pun kita udah kombinasi mood booster, itu Wim Hof 2 versi pendek, sambung 25-25. Nah, nanti 2 hari sekali nyambung latihan otot. Sambil latihan otot pun nanti tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ya, karena kita bukan olahraga sebenarnya. Kita itu sebenarnya yoga. Kita tuh tai chi, qigong. Ya, cuma tak beri nama body stretching. Jadi, apakah tahan buang nafasnya itu pas angkat barang atau pas taruh barang? Nah, itu besok dijelasin. Ya, jadi itu pun ada teorinya, ada tekniknya. Ya, jadi kalau pemula mulai dengan Wim Hof. Kalau yang ikutin WA Group loh ya. Kalau Anda mau ngikutin modul saya yang tersendiri ya bisa. Anda pemula, ya udah masuk WA Group aja, ketik modul 1 Jarot. Ya, jadi Anda ketik modul 1 Jarot belajar mandiri selain yang di WA Group. Anda ketik modul 1 Jarot itu belajar regenerasi sel dan olah nafas Wim Hof 1. Olah nafas Wim Hof 1 itu cuma tarik, buang, bah, tarik, buang, bah, gitu ya, 200 kali. Jadi tarik, buang 200 kali, tapi tarik kuat, buang kuat. Tarik kuat, buang kuat. Buka mata, nggak perlu meditasi. Nggak perlu mikir yang macam-macam. Tarik, buang 200 kali. Itu namanya Wim Hof 1. Anda sudah ikutin ini, oh ngerti deh, lakukan. Nanti tinggal diikutin aja. Oh ternyata belum boleh masuk modul berikutnya. Kalau masih kesel, masih pusing, masih begini, masih begitu. Lalu Anda udah ikutin, simak dulu kan jadi ngerti. Simak, lakukan. Oh, jangan lakukan dulu, simak dulu. Oh ternyata
Kalau yang ring jantung harus hati-hati dan seterusnya. Kalau pusing harus berhenti. Nah, udah nggak pusing, Anda ketik aja modul 2 Jarot. Itu diajari Wim Hof 2. Yang aman banget. Ya, 6 rit, ada yang 3 rit. Itu modul 2 Jarot itu Wim Hof 2. Kalau kita pakai setiap pagi itu sekarang Wim Hof 2-nya versi Mas Gunggung OMG. Tanpa istirahat, tanpa jeda, tanpa relaksasi. Punya saya pakai relaksasi. Tapi sama-sama Wim Hof 2. Anda udah melakukan ini, saturasi bisa 70%, 50%, udah nggak pusing, Anda turun ke bawah lagi, buang lebih banyak lagi, Anda masuk modul 3 Jarot. Terus itu Anda ikutin sampai modul 26. Ya, modul 3 aja ada 3A, B, C, D, dan seterusnya banyak banget. Ya. Jadi itu kalau mau belajar mandiri. Tapi Anda juga boleh sebenarnya ikutin aja WA Group. Boleh juga. Ya. Jadi Anda masuk WA Group, sehingga ngikutin aja WA Group, nanti akan muter lagi selama setahun itu akan kembali ke metode sebelumnya lagi gitu ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan lagi kita masih punya waktu 6 menit. Ya ini kayaknya hari ini malah yang malam nih walaupun di broadcastnya kanker, kayaknya yang kanker malah pada nggak ikut ya karena buktinya nggak ada pertanyaan soal kanker. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan lagi, satu lagi pertanyaan apapun juga boleh ya. Silakan. Kalau nggak ada ya kita selesai ya. Sampai jumpa besok pagi ya. Boleh masuk WA Group. Ya, ini dapat link Zoom dari mana ya. Tapi yang pasti mestinya yang punya link Zoom tahu nomor WA saya. Jadi WA grupnya itu sebenarnya nggak perlu double-double ya. Mau WA grup pola hidup sehat, WA grup diabetes, WA grup kanker, sekarang saya bikin di post semuanya sama. Yang kelas diabetes sama kelas kanker itu dari saya postnya sama, olah nafasnya sama. Karena konsep saya adalah satu olah nafas, ya, olah nafas berbagai metode sebagai satu kesatuan, gitu ya. Jadi silakan masuk, ya. Kalau Anda masuk udah di WA grup kanker, nggak perlu olah nafas. Di situ pun tidak saya post juga, lihat aja post dari saya, post orang lain delete aja, misalnya gitu ya. Post diabetes sama juga. Jadi kalau Anda mau masuk grup saya, maka pertanyaan saya, Anda dapat link Zoom itu dari siapa, ya. Kan mestinya orang tidak dapat link Zoom kalau nggak di WA grup saya. Nah kalau Anda dapat, terus dapat dari teman nih, udah minta ke teman itu nomor WA saya, nanti japri ke saya, tak masukin, tak kasih link masuk WA grupnya. Ya. Saya kena glukoma, ikut olah nafas, alhamdulillah saya agak enakan mata, walaupun belum tahu udah benar atau belum. Pokoknya olah nafas itu satu kesatuan. Anda mau glukoma, mau diabetes, glukoma karena diabetesnya, kan mau liver, mau kanker, kalau dari saya loh ya, olah nafasnya sama. Jadi udah pasti benar aja kalau ikutin di WA group, udah pasti benar. Saya 16 tahun pakai kacamata, lepas tuh kacamata. Gitu ya. Jadi termasuk glukoma, termasuk liver, termasuk autoimun, olah nafasnya sama. Ya, kalau dari saya begitu. Ya, kalau Mas Gunggung kan bikin beda-beda. Ya, bagi saya itu ya tentu ada dasar teorinya. Tapi bagi saya itu kayak orang marketing aja. Kalau saya jual sabun, saya akan menjual ini sabun untuk wanita, ini sabun untuk pria, ini sabun untuk anak. Udah jual tiga macam saya. Ya kenapa nggak sabun keluarga aja gitu ya? Kan beda-beda Pak. Pria sama laki wanita kulitnya beda. Ya bisa dibikin begitu gitu ya, jualan gitu kan. Jadi kalau saya belajar olah nafas dari Wim Hof dan dari John Kabat-Zinn, dia nggak beda-bedain. Yang kanker ya metodenya ini, yang diabetes ini gitu enggak. Ya semuanya ikut Wim Hof dan semuanya sembuh. Semuanya ikut John Kabat-Zinn, semuanya sembuh gitu ya. Paling enggak ya kalau nggak sembuh membaik lah dalam arti gitu ya. Nah itu yang saya ajarkan ulang. Tapi ya dikit-dikit karena saya banyak juga lihat pelajarannya Mas Gunggung, ya sebagian tak ambil juga. Misalnya yang Mas Gunggung ajarkan, oh diabetes cenderung untuk yang 55, kalau kanker yang 88 gitu ya. Tapi kalau mau diikutin itu ya boleh aja. Ya, tapi kalau di John Kabat-Zinn itu nggak begitu. Misalnya kanker atau diabetes itu kan metabolismenya nggak bagus. Nah, metabolisme butuh yang modul ini. Oh, kanker, diabetes segala macam itu tidur nggak pules. Padahal tidur itu penting. Tapi untuk bisa tidur itu tubuh harus parasimpatetik. Nah, olah nafas ini tuh untuk menaikkan parasimpatetik. Ya semua sakit butuh parasimpatetik. Karena parasimpatetik itu berarti tubuh kita rest and digest. Mau liver, mau kanker, mau glukoma, ya semuanya butuh parasimpatetik. Jadi kalau saya itu sebenarnya ya metode yang
ini untuk mengendalikan diabetes, ya isinya untuk parasimpatetik. Lah liver kan juga butuh untuk parasimpatetik tone. Orang liver butuh parasimpatetik tone juga. Semua orang sakit karena tubuhnya nggak bisa istirahat. Jadi yang beda tuh nanti gini. Nah, kalau misalnya makan pantangannya apa? Nah, itu loh ginjal beda sama diabetes, beda sama kanker. Tapi kalau olah nafasnya, kalau saya menganut ajarannya Profesor Dr. John Kabat-Zinn. Ngajar olah nafas sudah 60 tahun dan dia kepala klinik Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Nah, gelarnya kurang keren apa kan gitu ya. Dan dia mengajarkan olah nafas itu satu kesatuan untuk semua penyakit. Tapi olah nafas modulnya banyak, tapi menjadi satu kesatuan. Yang satu untuk menaikkan interleukin 10, ini untuk antiinflamasi yang luar biasa, ini untuk ketenangan batin, ini untuk amigdala perubahan otaknya, ini untuk sistem, macam itu, macam-macam metode gunanya beda-beda. Ya paling nggak bagus 1 bulan 1 metode aja, nggak usah banyak-banyak. Bahkan sekarang ini Januari, Februari, Maret, April cuma tak bawain 2 metode aja. Nafas cepatnya Wim Hof 2-nya Mas Gunggung, nafas lambatnya digiring dari Desember kemarin 55, sekarang sampai 25-25. Nanti sudah bisa 30-30, baru dikombinasi dengan mindsetnya John Kabat-Zinn. Olah batin, olah rasa. Ya, 4 tahun lalu kita udah belajar ini kan, tapi kan kita ulang lagi. Ya, muter lagi, pokoknya ikutin aja bulan demi bulan. Udah paling gampang begitu. Atau Anda rajin belajar, ya Anda masuk YouTube aja, ketik tadi. Modul 1, Jarot. Modul 2, Jarot. Giring aja. Lupa kok modul 9 ada ABCD. Ya memang. Satu modul aja itu ada 5 sesi, 6 sesi. Apalagi modul 15, itu sampai 10 sesi. Simak aja terus, totalnya juga 400 sesi lebih. Jadi emang belajar kesehatan itu kan kalau cepat kan pakai obat, tapi kan saya ngajari nggak pakai obat. Ya yang dipelajari banyak banget gitu ya. Ya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kuliah itu jangan ngelihat silabusnya lalu pelajarannya kok banyak banget ya. Iyalah 4 tahun kuliah. Anda belajar olah nafas nggak usah dilihat banyaknya pelajaran, pusing. Anda belajar tiap hari tahu selesai. Tahu sehat gitu kan. Jadi Anda ikutin aja, rajin-rajin ikut. Daripada tempat lain kan bayar 1 bulan itu juta. Ya dulu saya juga kelas bayar, tapi sekarang kan digratisin. Anda ikutin aja ya, tahu sehat. Ya mau nanya ikutin aja udah. Yang di WA group sama ikut Zoom begini ya pengetahuannya kan bertambah terus. Ya seiring dengan karena memang pelajarannya banyak banget. Kadang-kadang saya ngajari bukannya olah nafas kan, ngajari antioksidan, ngajari olahraganya, ngajari makannya. Ya kalau sarjana saya kan gizi. Jadi lebih banyak ngajari makanan juga. Jadi pelan-pelan aja diikutin aja. Kalau pemula paling gampang ya ikutin WA group atau sekali lagi ikut masuk YouTube, ketik aja modul 1 Jarot. Dah, itu nyambung terus sudah, nyambung terus. Ya, karena saya nggak ada kelas berbayar ya semuanya diupload di YouTube. Kalau saya ada kelas berbayar ya yang diupload kan cuma trailernya aja gitu ya. Kelas pendahuluan yang diupload kan gitu kan. Tujuannya kan ya sama juga orang dulu kan saya coach bersama Mary Riana di Metro TV kan saya dulu berdua dengan Mary Riana cukup sering ya. Ya teman-teman saya coach itu ya bikin video-video singkat, bikin kelas-kelas gratis itu ya kelas pendahuluan lah supaya ikut kelas berbayarnya nanti gitu. Nah kalau saya nggak ada kelas berbayarnya, jadi pelajaran saya semuanya ada di YouTube ya. Bapak Ibu bisa simak ya. Ada di YouTube, ada Instagram juga ya. Kalau Instagram pendek-pendek cuma posting-posting aja ya. Oke, selamat malam, sampai jumpa besok pagi. Besok pagi longgar waktunya saya.